Betul. Wakil komandan menyeka keringatnya dan berkata dengan agak gugup, "Saya juga menerima kabar bahwa kali ini salah satu dari 4 komandan front kataklismik telah datang. Dikatakan bahwa orang ini mampu mengalahkan 100 dengan 1 dalam pertempuran." Hamid tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak mengerti. Dari mana tentara pemerintah mendapatkan uang untuk menyewa begitu banyak tentara bayaran?" Wakil komandan menjelaskan, tentara pemerintah tidak punya banyak uang, tetapi mereka bersedia mengalokasikan sebidang tanah di Suriah ke front kataklismik untuk mempersiapkan pangkalan setelah menghilangkan pasukan anti pemerintah. Itu sebabnya front kataklismik sangat aktif. Sial, sudah selesai. Hati Hamid mati. Benar-benar panik. Dia berpikir dalam hati, jika informasi ini benar, maka saya khawatir pasti ada beberapa ribu tentara bayaran dari front kataklismik di unit yang jaraknya 30 km. Sekarang saya memiliki total beberapa ribu orang, dan tingkat pelatihan jauh dari atas tentara bayaran, dan di sisi lain hampir 8.000 orang, dan begitu banyak kendaraan lapis baja dan artileri traktor. Apakah jumlah tentara, tingkat pelatihan dan persenjataan? Saya tidak memiliki keuntungan dari tim ini. Jika kita benar-benar bertarung kali ini, pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang. Hamid yang sangat gugup, tiba-tiba teringat Tama, jadi dia segera mengeluarkan telepon satelitnya, memanggilnya. Dan saat ini, Tama baru saja menjemput Alena yang keluar dari grup Suteja, dalam perjalanan untuk mengirimnya ke perusahaan. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Hamid, dia juga sangat terkejut, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, "Kakak, mengapa kamu tiba-tiba memanggilku?" Suara Hamid dengan gemetar berkata, "Kak Renza, saudaramu, hidupku tidak lama, jika Zain mati di sini, jangan salahkan aku." Hati Tama tergagap, buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Hamid menghela napas panjang. Pasukan pemerintah telah menyewa sekelompok tentara bayaran luar negeri yang terlatih. Dalam waktu singkat mereka telah menghancurkan lebih banyak pasukan daripada yang saya persenjatai. Sekarang ada kekuatan lebih dari 8.000 orang hanya kurang dari 30 km dari saya. Saya khawatir kali ini saya tidak akan bisa terbawa. Begitu Tama mendengar ini, seluruh orang langsung merasakan sentakan, buru-buru menepi dan parkir. Off the record berkata, "Saudaraku, jangan panik." Saya bertanya, "Bagaimana tingkat keseluruhan pasukan pemerintah?" "Tidak baik," Hamid berkata, "tapi tentara bayaran yang mereka sewa kali ini sangat kuat. Ini adalah salah satu front kataklismik top dunia. Dikatakan telah mengirim 10.000 tentara untuk membantu tentara pemerintah." Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Front bencana, dari mana asalnya?" "Aku tidak begitu yakin," Hamid menjawab, "dikatakan sebagai organisasi tentara bayaran yang didirikan oleh Indonesia, yang telah mengalami perkembangan pesat belakangan ini. Skala dan kekuatannya sangat kuat. Kualitas prajurit tunggal mereka jauh lebih tinggi daripada tentara pemerintah. Pada dasarnya, mereka adalah pasukan khusus tingkat negara maju." Tama berkata dengan terkejut, "Saya belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Saya tahu Blackwater Amerika Serikat, Cossack Rusia, front kataklismik ini, saya telah mendengar untuk pertama kalinya." Hamid menghela nafas, "Anda biasanya memiliki sedikit kesempatan untuk berurusan dengan tentara bayaran. Kelompok orang ini tentu saja Anda tidak mengerti. Terus terang, mereka adalah tentara profesional yang dioperasikan secara komersial, dibayar untuk melakukan sesuatu. Di tempat-tempat kita yang dilanda perang, mereka paling aktif. Front bencana alam ini dikatakan memiliki komando puluhan ribu orang, termasuk para ahli tingkat atas hampir 100 orang. Ini sangat kuat. Dewa perang mereka menempatkan 4 terkuat di bawah komando salah satu pemimpin, dan juga dikirim ke Suriah." Tama bertanya padanya, "Jangan gugup dulu, berapapun level pasukan khusus, mereka akan mati ketika terkena peluru. Kualitas prajurit tunggal Anda tidak sebaik miliknya,
tetapi Anda menempati waktu dan tempat, selama Anda bisa bermain untuk itu. Keuntungan Anda, pertarungan sebenarnya yang mungkin tidak akan Anda kalahkan. Mengatakan itu, Tama bertanya lagi, bagaimana perbaikan benteng permanen dan lubang anti lereng Anda? Hamid berkata, saya telah meminta mereka untuk bekerja lembur baru-baru ini. Tapi beban kerjanya terlalu besar, dan sangat sulit untuk mengimplementasikan seluruh rencana sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Tama dengan tenang berkata, saya mengerti, Anda baru saja memberitahu saya, pertahanan frontal Anda dari benteng permanen serta lubang jalan terbalik, apakah itu bisa digunakan? Bisa, Hamid berkata, benteng depan saya di pintu masuk pangkalan hampir dibangun. Bagaimanapun juga, ini adalah prioritas utama dari seluruh pertahanan saya. Adapun terowongan lereng belakang, saya telah menggali di semua sisi, tetapi sekarang bagian dalamnya belum terbuka, tidak terbentuk di dalam jaringan lubang, tetapi saya telah menimbun sejumlah besar persediaan di dalam, cukup untuk menampung 1 atau 2 tahun, bukan masalah. Baik, Tama berkata off the record, kalau begitu saya bertanya, apakah Anda tahu sisi lain dari 8,000 pasukan? Bagaimana sebenarnya distribusi daya tembaknya? Hamid berkata, 10 kendaraan lapis baja, lebih dari 30 artileri derek, dan 50 atau 60 truk, menarik persediaan dan amunisi. Tama memikirkannya dan bertanya, apakah Anda tahu spesifikasi dan model 30 artileri yang ditarik? Hamid berkata, para pengintai mengatakan secara visual bahwa itu seharusnya artileri 152 mm Rusia. Ayah Tama, Cahya Renza, adalah penggemar militer standar, dan dulu ada seluruh ruangan di rumah yang penuh dengan model berbagai senjata dan peralatan, dan ada banyak buku, majalah, dan bahan tentang berbagai senjata dan peralatan. Tama sebagai seorang anak, memiliki pemahaman yang sangat banyak tentang berbagai senjata dan peralatan. Karena itu, dia berkata hampir tanpa berpikir, ada banyak model artileri 152 mm Rusia, tetapi saya berasumsi bahwa yang dapat mencapai Suriah semuanya harus diproduksi pada 1970-an dan 1980-an, atau bahkan lebih tua, sehingga jangkauan efektif harus sekitar 20 km. Hamid bertanya dengan heran, kakak, kamu tahu semua ini? Tama bertanya lagi, apakah pihak lain memiliki daya tembak udara? Tidak, Hamid berkata, pasukan pemerintah memiliki total selusin Su-24 yang rusak, sebagian besar tergeletak di hanggar dan tidak dapat terbang untuk mempertahankan ibu kota, dan kadang-kadang melawan teroris, tidak dapat menyisihkan energi untuk melawan saya, dan Su-24 juga memiliki sedikit arti, hanya untuk menjatuhkan beberapa bom. Lebih lanjut dia mengatakan, untuk helikopter tempur, saya tidak takut dia datang. Toh, kinerja helikopter tempur mereka tidak terlalu bagus, saya memiliki banyak rudal yang ditembakkan dari bahu di sini, untuk melawan helikopter dengan mudah. Saya kira mereka tidak ingin mengambil alih helikopter. Tama sedikit lega, berkata, jadi sepertinya kemungkinannya murni perang darat, maka kamu tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Mengatakan itu, dia menambahkan, saya sarankan Anda pertama-tama dapat mengamati niat pihak lain, karena pihak lain memiliki keunggulan besar dalam jumlah itu sendiri. Jika mereka ingin menyerang dengan kuat, mereka tidak akan membawa begitu banyak artileri, jadi niat strategis mereka harus sama dengan model perang darat antar negara beberapa dekade yang lalu, ingin bermain dengan Anda sinergi artileri infanteri. Hamid bertanya, apa itu sinergi infanteri dan artileri? Tama berkata, sinergi infanteri dan artileri adalah pemboman artileri setelah serangan infanteri. Serangan infanteri tanpa pemboman artileri digunakan dalam situasi Anda saat ini. Pihak lain harus berniat untuk menggunakan artileri terlebih dahulu untuk menutupi dengan tembakan artileri. Setelah pengeboman berantakan, personel dipotong menjadi 2, pemborosan daya tempur,
kemudian menggunakan kendaraan lapis baja untuk menutupi infanteri yang bergegas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.